Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin dengan stambuk A1P11923. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Sebelum kita masuk ke vulkanisme, kita harus tahu apa itu tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang biasanya bersifat membangun, misalnya membentuk ketampakan-ketampakan di permukaan bumi atau membentuk relief di permukaan bumi. Berikut ini saya akan membahas materi tentang tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal berdasarkan kecepatan dan luas daerah. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Yang pertama, epirogenesa. Epirogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat serta meliputi wilayah yang sangat luas. Gerakan epirogenesa dibagi menjadi dua. Yang pertama, epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan. Yang kedua, epirogenesa negatif, yaitu gerakan naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Yang kedua, orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat serta meliputi wilayah yang sempit, misalnya pembentukan daratan sirkum Pasifik. Berdasarkan bentuknya, proses tektonisme dibedakan atas patahan dan lipatan. Yang pertama, lipatan terjadi akibat tenaga endogen yang mendatar dan bersifat hard atau plastis, sehingga permukaan bumi mengalami pengerutan. Bagian yang terlipat ke atas dinamakan punggung lipatan atau antiklinal, sedangkan yang melipat ke bawah dinamakan lembah atau sklinal. Jenis-jenis lipatan sebagai berikut. Yang pertama, lipatan tegak, symmetrical folds, terjadi karena pengaruh tenaga horizontal sama atau tenaga radial sama dengan tangensial. Yang kedua, lipatan miring, asymmetrical fold, terjadi karena arah tenaga horizontal tidak sama. Yang ketiga, lipatan menutup, recumbent folds, terjadi tenaga tangensial saja yang bekerja. Lipatan rebah, overturned folds, terjadi karena arah tenaga horizontal dan satu arah. Sesar sungkup atau overthrust terjadi karena adanya pada sepanjang kerak bumi. Patahan. Patahan terjadi akibat tenaga endogen yang relatif cepat, baik secara vertikal maupun horizontal. Jenis-jenis patahan adalah sebagai berikut. Tanah naik atau horst, yaitu dataran yang terletak lebih tinggi dari daerah sekelilingnya. Akibatnya, dataran di sekelilingnya patah. Horst terjadi akibat gerak tektogenesa horizontal memusat, yaitu tekanan dan dari dua arah atau lebih yang menimbulkan kerak bumi terdorong naik. Tanah turun, groben atau slant, yaitu kenampakan dataran yang terletak lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Akibatnya, dataran di sekelilingnya patah. Graben terjadi karena
tarikan dari dua arah yang mengakibatkan kerak bumi turun. Sesar, yaitu patahan yang diakibatkan oleh gerak horizontal yang tidak frontal. Bentuk muka bumi dan bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Contohnya, 2 deretan pegunungan di Indonesia, yaitu Serikaum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Papua, dan Halmahera. Sericum Mediterranea. 2. Muka bumi dan bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi, seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Contohnya, 2 deretan pegunungan di Indonesia, yaitu Sericum Pasifik dan Sericum Mediterranea. Sericum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Papua, dan Halmahera, sedangkan Sericum Mediterranea busur dan vulkanis yang melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Water, Damar, Nila, Seua, Manuk, Kepulauan Belanda, dan berakhir di Pulau Ambon. Busur luar non-vulkanis yang melalui Pulau Simulue, melalui Pulau Bat, Pulau Mentawai, Engano, tenggelam di sebelah selatan Pulau Jawa, Sawuroti Timur, Kepulauan Letis, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanibar, Kepulauan Watubela, Kepulauan Laut Seram, Menipu Baru. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang berada pada ketinggian di atas 700 meter. Dataran ini biasanya terbentuk dari daratan rendah yang mengalami pengangkatan dengan bentuk datar. Meskipun saat ini pada umumnya dataran tinggi sudah mengalami erosi, namun sisa-sisa erosi yang merupakan puncak-puncak tertinggi, misalnya dataran tinggi yang berada di Bandung, Jawa Barat, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dataran tinggi Deccan di India, dataran tinggi Jura di Prancis, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. 3. Plato atau plateau merupakan dataran tinggi dengan bagian di atas relatif rata dan telah mengalami erosi, misalnya Plato Dieng di Jawa Tengah dan Plato Madi di Kalimantan. 4. Depresi. Depresi adalah bagian dari permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut slen, sedangkan yang membulat disebut basin, misalnya depresi di Jawa Tengah dan Lembah Semangka. 5. Palung laut. Palung laut adalah bagian luar bumi yang terdapat di dasar laut dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Bentuknya memanjang dan sempit sebagai akibat dari proses penenggelaman yang terus-menerus, misalnya palung laut Mindanao dan palung laut Kai. 6. Lumbuk laut. Proses pembentukan lumbuk laut sama dengan palung laut, hanya berbeda pada bentuknya saja, yaitu membulat dengan kedalaman juga lebih dari 5.000 meter, misalnya lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. 7. Pegunungan laut. Bentuk dan pegunungan laut dapat digambarkan seperti bukit di dasar laut. Sebagian dan dari punggung laut ada juga yang muncul di atas permukaan air laut, misalnya punggung laut Simbloga
dan punggung laut Snellius. 8. Ambang laut. Ambang laut adalah pembatas pada dasar laut yang memisahkan dua laut dalam, misalnya ambang laut Sulu dan Selat Gibraltar. 9. Shelf adalah bagian laut yang dalamnya kurang dari 200 meter, misalnya shelf Laut Jawa dan Laut Afuru. Sebelum kita masuk ke dalam materi pelapukan, kita harus tahu dulu pengertian tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen banyak merusak bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk muka bumi dan bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi, seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Contohnya, dua daratan pegunungan di Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Papua, dan Halmahera, sedangkan Sirkum Mediterania busur dan vulkanis yang melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Water, Damar, Nila, Seua, Manuk, Kepulauan Belanda, dan berakhir di Pulau Ambon. Busur luar non-vulkanis yang melalui Pulau Simulue. Pelapukan. Pelapukan adalah proses perusakan kulit bumi yang diakibatkan retakan dan pecahnya akibat cuaca, perusakan, dan bahan kimia. Berdasarkan proses pelapukan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan mekanis, kimiawi, dan organik, dengan penjelasannya sebagai berikut. Pelapukan mekanis adalah pelapukan yang proses pelapukannya berlangsung secara mekanis. Pada proses pelapukan ini, proses penghancuran batu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah susunan kimia batu. Proses pelapukan mekanis disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam. 2. Pembekuan udara di dalam celah-celah karang. 3. Mengkristalkan air garam. 4. Akibat erosi di daerah daratan. Contoh pelapukan mekanis adalah penghancuran batu besar oleh udara dengan contohnya sebagai berikut. Bentuk muka bumi dan bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Contohnya, 2 deretan pegunungan di Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Papua, dan Halmahera. Sirkum Mediterania. Pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran massa batu yang diubah struktur kimia batuan. Contoh pelapukan kimiawi dapat dijumpai pada daerah kapur, pada kenampakan stalaktit dan stalagmit pada gua Luray di Virginia, di mana stalaktit menggantung di atap gua, sedangkan stalagmit menjulang dari lantai gua. Timbul pertanyaan, apakah itu stalaktit dan stalagmit? Stalaktit adalah formasi yang melekat dan dipasang di atap gua, ujungnya akan tergantung di bawah. Stalagmit adalah formasi yang menempel di lantai gua dan ujungnya menjulang ke atas. Pelapukan organik atau biologi. Pelapukan organik adalah proses penghancuran massa batuan yang diakibatkan oleh batuan dan tumbuh-tumbuhan.
Misalnya proses penghancuran batu yang dilakukan oleh tanaman yang menempel pada batu